Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Realita dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Kebidanan. Saya akan menjelaskan raw presentasi saya tentang literatur review pengaruh konsumsi air kelapa hijau terhadap penurunan dysmenorrhea pada remaja. Nyeri haid dysmenor merupakan gangguan fisik yang sangat menonjol pada wanita yang sedang mengalami menstruasi berupa gangguan nyeri atau kram pada perut. Dysmenorrhea primer terjadi karena peningkatan prostaglandin PGF2 alfa yang merupakan suatu siklooksigenase yang mengakibatkan hipertonus dan vasokonstriksi pada miometrium sehingga terjadi iskemia dan nyeri pada bagian bawah perut. Adanya kontraksi yang kuat dan lama pada dinding rahim, hormon prostaglandin yang tinggi, dan pelebaran dinding rahim sangat mengeluarkan darah haid sehingga terjadilah nyeri saat haid. Dalam penelitian Husna 2018, di Indonesia angka kejadian dysmenorrhea sebesar 107.673 jiwa atau 64,25% wanita yang terdiri dari 59,671 jiwa atau 54,8% mengalami dysmenorrhea primer dan 9.496 jiwa atau 9,36% mengalami dysmenorrhea sekunder. Angka kejadian nyeri haid di Indonesia pada wanita yang berusia 14-19 tahun sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Dan nyeri haid menyebabkan 14 dari pasien remaja sering tidak bisa mengikuti kegiatan pelajaran di sekolah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri haid, atau salah satunya dengan terapi non-farmakologi, yaitu dengan mengkonsumsi air kelapa hijau yang banyak mengandung kalsium, magnesium, vitamin. Kalsium dan magnesium yang terkandung dalam air kelapa hijau dapat mengurangi ketegangan otot, dan vitamin C yang merupakan zat-zat alami antiinflamasi yang membantu meringankan rasa sakit sehingga kram menstruasi dengan menghambat enzim klooksigenase yang memiliki peran dalam mendorong proses pembentukan enzim siklooksinase prostaglandin. Air kelapa hijau merupakan minuman yang paling sehat, kaya nutrisi, mengandung glukosa, vitamin, hormon, dan mineral, serta alami tanpa bahan pengawet. Air kelapa hijau mudah diserap oleh tubuh karena kandungan cairan yang isotonis dengan tubuh manusia. Pohon kelapa atau Cocos nucifera merupakan suatu jenis tumbuhan dari suku aren-arenan atau Arecaceae dan mudah tumbuh di halaman rumah dan tanah di tropis Indonesia. Dalam mencari artikel ini dengan metode DOAC, dengan pencarian PubMed dan Google Scholar, menggunakan kata kunci nyeri haid, yaitu dan kelapa hijau. Literatur terfokus pada 10 tahun terakhir. Nah, kemudian reviewer melakukan penyeleksian berdasarkan kesesuaian judul artikel dan abstrak dengan tujuan yang systematic review. Nah, hasilnya menurut Khotijah 2017, pengaruh pemberian air kelapa hijau pada mahasiswa prodi di D4 Bidan Pendidik di Universitas Asia Yogyakarta. Metodenya yaitu kuasi eksperimen hasil penelitian. Hasil penelitian ada pengaruh pemberian air kelapa hijau terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea. Kaupei dan Sharma itu effect of coconut water dan measure of hydration and physical performance in athlete. Metode yang digunakan adalah pre-eksperimen dengan menggunakan ANOVA. Hasil penelitian air kelapa memiliki efek yang lebih baik dibandingkan minuman lainnya.
Nurwaida, pengaruh pemberian air kelapa terhadap penurunnya nyeri head pada siswa, metode pre-eksperimen dengan grup 1, grup pre-post dan pre-test dan post-test, jumlah sampel yang diambil sebanyak 26 responden dengan teknik kuota sampling untuk mengukur skala nyeri digunakan numeric rating scale. Hasil penelitian ada pengaruh juga. Nah, menurut Andi Lolo dan Nur Khalid, pengaruh pemberian air kelapa terhadap intensitas nyeri head pada siswa kelas 2 MA Ponpes Hasanuddin, metode yang digunakan adalah pre-eksperimen. Hasil penelitian ada pengaruh pemberian air kelapa hijau terhadap penurunan nyeri dysmenorrhea. Ini yang terakhir, Suhartika dan Nuriyah, pengaruh konsumsi air kelapa terhadap pengurangan nyeri head. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan menggunakan jumlah responden 80 orang siswa. Hasilnya ada pengaruh kelapa hijau terhadap pengurangan nyeri head. Berdasarkan analisis artikel didapatkan bahwa dapat dijelaskan bahwa air kelapa hijau dapat digunakan sebagai metode non-farmakologi untuk mengurangi dysmenorrhea pada saat menstruasi. Mengkonsumsi air kelapa yang dapat mengurangi terjadinya dehidrasi, menurunkan berat badan, meningkatkan sistem imun, meningkatkan sirkulasi, serta menjaga keseimbangan elektron. Air kelapa hijau dapat merelaksasikan otot yang disebabkan oleh aktivitas prostaglandin karena pada saat menstruasi, lapisan rahim yang rusak dikeluarkan dan akan digantikan dengan baru. Senyawa molekul yang disebut prostaglandin dilepaskan. Senyawa ini menyebabkan otot-otot rahim berkontraksi. Ketika terjadi kontraksi, otot rahim mensuplai darah ke endometrium, menyempit vasokonstriksi, dan proses inilah yang menyebabkan rasa sakit saat menstruasi. Zat lain yang dikenal sebagai leukotriene yang merupakan bahan kimia yang berperan dalam respon inflasi juga meningkat pada saat ini dan berhubungan dengan timbulnya nyeri menstruasi. 8 komposisi kandungan zat kimia yang terdapat pada air kelapa antaranya asam karbonat, vitamin C, protein, lemak, hidrat, arang, kalsium, dan potasium. Kandungan vitamin dalam air kelapa juga berfungsi untuk analgetik, sehingga air kelapa mengandung unsur yang cukup lengkap saat menstruasi tubuh mengeluarkan cairan dan darah. Kesimpulan berdasarkan penelitian terdahulu dalam literatur jurnal nasional dan internasional, hasil menunjukkan bahwa air kelapa dapat dijadikan terapi non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dysmenorrhea. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.